Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai Islam dan ilmu kedokteran jiwa. Topik ini saya ambil dari pidato pengukuhan guru besar Profesor Dr. Haji Muhammad Fanani, seorang dokter, seorang psikiater konsultan pada tahun 2016 dengan judul Agama sebagai salah satu modalitas terapi dalam psikiatri. Beliau berasal dari Universitas 11 Maret, Solo. Baik, kita mulai. Jadi ini adalah pokok bahasan kita pada hari ini, teman-teman sekalian. Kita bicara dulu tentang sejarah ilmu kedokteran jiwa, kemudian bagaimana Islam, makna Islam bagi manusia, dan peran Islam dalam kondisi manusia. Sejarah psikiatri sendiri kalau menurut pendapat saya adalah sebuah sejarah yang cukup kelam ya, teman-teman. Mungkin juga pada beberapa sejarah ilmu kedokteran yang lain, tapi ketika saya mempelajari tentang sejarah profesi saya sendiri, itu amazing, wow. Artinya banyak sekali hal-hal yang mungkin menurut hemat kita sekarang ini adalah sebagai sesuatu yang di luar nalar atau di luar sains. Tapi kita hargai sejarah itu sebagai bentuk pencarian manusia dalam mencari, dalam menemukan sumber dari sains dan agama itu sendiri, dalam mengawinkan di antara keduanya. Sejarah psikiatri pada abad 16 di era yang disebut sebagai era demonologis atau era dengan hal-hal yang sifatnya itu demon ya, di mana gangguan jiwa itu adalah akibat dari gangguan roh jahat. Sehingga terapinya adalah dibacakan mantra, kemudian berupaya mengeluarkan darah dari tubuh, dan bahkan melubangi batok kepala. Ada beberapa temuan sejarah itu yang memang otak manusia atau batok kepala manusia ya, itu kemudian ada bekas berlubang seperti itu tanpa ditemukan jejas kekerasan atau bentuk kekerasan di bagian tubuh yang lain. Jadi ada kemungkinan memang kalau enggak si manusia ini memang sengaja dilubangi atau kemudian memang dia ada suatu ritual tertentu begitu ya. Sehingga kemudian pada abad 16 ini disebut sebagai sebuah era demonologis ya. Kemudian pada pertengahan abad 20 munculnya sebuah era yang disebut sebagai religion is toxic, di mana menurut Sigmund Freud, beliau ini sebenarnya adalah seorang Katolik taat ya, tapi kemudian pada saat dia memformulasikan mengenai tentang psikiatri, banyak hal yang kemudian di luar kepercayaannya atau keyakinan dia sebagai seorang Katolik, sehingga banyak yang menyebut bahwa Sigmund Freud itu seorang ateis. Beliau menyatakan bahwa religious man is an infantile, jadi seorang yang beragama itu sebenarnya seorang yang seperti bayi, seperti anak kecil ya, yang kemudian membutuhkan pertolongan dari orang lain dan mengalami regresi pada fase narsisisme di awal-awal kehidupan. Seperti kalau seandainya teman-teman tahu, anak-anak itu kan selalu membutuhkan perhatian. Itu yang disebut sebagai primary narcissism. Ketika kita mengamati bahwa ada banyak sekali perbuatan seorang anak kecil itu yang kita anggap nakal, tapi sebenarnya dia sendiri sedang berusaha mencari perhatian dari orang dewasa di sekitarnya. Itu disebut sebagai primary narcissism. Kemudian borderline psychosis, jadi seperti orang dengan gangguan kepribadian ambang, orang yang impulsif, orang yang melakukan tindakan tanpa berpikir atau bahkan mungkin meledak-ledak. Psikosis itu berarti dia dikuasai waham dan halusinasi, ya. Dan kemudian primitive infantile state, jadi dia terjebak pada kondisi masa kanak-kanak yang primitif gitu ya. Walaupun dia dalam tubuh orang dewasa, tapi mentalitasnya masih seperti anak-anak. Dan universal obsessional neurotic, jadi dia itu mencemaskan banyak hal. Kalau kita lihat beberapa perilaku orang beragama itu kan memang kadang-kadang tidak nyaman dengan sesuatu yang di luar syariat agamanya. Misalnya orang sudah pakai hijab tapi kemudian masih menonjolkan lekuk tubuh, dia insecure, padahal yang pakai baju orang lain. Hal ini bisa dipahami karena kadang-kadang orang yang memahami nilai-nilai atau tuntutan beragama itu merasa perlu untuk menerapkan tuntutan beragamanya itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini nggak salah, karena kita bertindak sesuai dengan apa yang kita yakini. Kita sedang belajar dulu dari sudut pandang seorang psikiater yang beragama Katolik yang kemudian seakan-akan keluar dari agama dia sendiri, ya. Jadi kalau di sini Sigmund Freud ini sebenarnya tidak membahas tentang Islam, tapi membahas tentang lingkungan terdekatnya dia, di mana
dia tumbuh dalam lingkungan yang dekat dengan gereja begitu. Kemudian kalau menurut Albert Ellis, beliau ini seorang pencetus rasional emotif behavior terapi. Jadi terapi perilaku yang berhubungan dengan emosi rasional gitu ya. Nanti kalau teman-teman sudah di semester-semester lanjut, mungkin kita belajar tentang salah satu teori tentang Albert Ellis ya. Beliau mengatakan bahwa religious thought is an irrational thinking and emotional disturbance. Jadi orang yang memiliki pikiran-pikiran religius itu sebenarnya sedang berpikir yang tidak rasional dan mengalami gangguan emosional ya. Jadi sekali lagi dicatat bahwa mereka ini sedang melakukan refleksi terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi lingkungan sekitarnya memang di mana mereka ini hidup atau tumbuh dalam lingkungan Nasrani ya. Agamanya nggak salah, tapi sudut pandang mungkin bisa berbeda, ya. Oke, ini sebenarnya hal-hal tadi itu menjadi catatan buat kita bahwa kita perlu menemukan cara beragama dengan lebih sehat. Caranya bagaimana ya? Kita kembali bagaimana kehidupan Nabi bersama dengan para sahabatnya di masa lalu, gitu kan ya. Lebih banyak menebarkan manfaat, lebih banyak kemudian merangkul orang-orang yang berbeda. Walaupun ada sedikit perbedaan mengenai syariat, tapi selama bukan hal-hal yang pokok, nggak masalah, begitu kan ya. Teman-teman mungkin bisa mengamati bagaimana dialog antara Muawiyah dengan Abu Bakar atau Umar. Saya agak lupa. Muawiyah itu kan anak dari Abu Sofyan yang kemudian mendirikan dinasti Umayyah ya. Kemudian banyak sekali dialog yang terjadi antara mereka dan kalau misalnya kita memandang sekarang ini, dialog itu mencerminkan bagaimana kondisi kita di mana kita bisa berbeda dengan orang yang berbeda aliran walaupun dalam satu tubuh Islam itu sendiri. Jadi ini catatan buat kita bahwa kita perlu mentoleransi hal-hal yang berbeda tanpa harus memperdebatkan hal yang sudah sifatnya pokok ya. Kemudian kembali ke slide ya. Tengah abad 20 di mana disebut sebagai era fisikalistik sehingga semua penyakit itu disebabkan karena ketidakseimbangan fisik dan biologis serta parameter sakit itu dibuat berdasarkan parameter somatik atau badania. Kemudian upaya penyembuhan jiwa dilakukan dengan pendekatan somatofisikal biologis, di mana ada terapi kejang listrik seperti elektrokonvulsif terapi atau ECT, ya, mulai berkembang terapi obat-obatan, dan tidak semua gangguan ternyata bisa disembuhkan, malah efek samping yang semakin banyak dan kuat. Ya, di tengah abad 20 ini mulai pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang psikiatri sendiri. Kalau kalian lihat di slide yang sebelumnya ya, saya mundur sedikit. Di tengah abad 20 juga disebut sebagai era religion is toxic, di mana orang mulai melakukan pendekatan secara fisikalistik yang tadi di satu sisi menganggap pendekatan spiritual itu sesuatu yang sifatnya toksik, begitu ya. Nah, fisikalistik ini berkembang, menganggap banyak sekali sains, ilmu, dan teknologi yang berkembang dan mulai meminggirkan agama. Sehingga terjadi pertentangan mengenai dua aliran ini, menganggap religion is toxic di satu sisi, muncul hal-hal yang sifatnya badania. Tapi ternyata tidak semua gangguan itu bisa disembuhkan, malah efek samping semakin banyak dan kuat. Kemudian di abad 20 ini juga muncul aliran holistik ya, pencetusnya adalah Karen Horney, di mana disebutkan bahwa aspek menyeluruh dalam penyembuhan itu termasuk penyembuhan dalam gangguan jiwa itu mencakup fisik, biologis, psikologis, dan sosial. Sehingga kemudian berkembang berbagai jenis psikoterapi. Ya, nah muncullah psikoanalisis oleh Sigmund Freud. Sebenarnya Sigmund Freud ini gurunya Karen Horney. Apa mereka hidup di zaman yang sama ya? Mungkin artinya kita melihat bahwa Sigmund Freud, orang yang dulu mengatakan bahwa agama adalah sesuatu yang toksik, ternyata kemudian membuat pendekatan-pendekatan holistik juga, gitu kan ya. Kemudian ada existential humanistic. Artinya Sigmund Freud ini tidak berarti menyetujui tentang konsep pendekatan spiritual ya atau pendekatan agama. Tapi beliau itu setuju bahwa pendekatan kita ini hendaknya menyeluruh, tidak hanya ngurusin fisik di mana ada kata-kata fisikalistik ya, era fisikalistik yang sebelumnya, tapi juga menyeluruh. Biologisnya iya, obat-obatan diberikan ya, psikologisnya iya, ada psikoanalisis ya, konseling, psikoterapi ini pendekatan psikologis dan sosial termasuk di sini kita melihat ada banyak sekali psikoanalisis ya, eksistensial humanistik ya kan oleh Abraham Maslow, ada client centered
dari Carl Rogers ya, ada gestalt terapi, ada analisis transaksional ya kan, ada behavior terapi, ada rational emotive terapi. Nah, Albert Ellis ya tadi yang mengatakan bahwa orang yang punya keyakinan beragama itu orang yang tidak dewasa dan memiliki gangguan emosional. Tapi ternyata dia sendiri juga ya mungkin gara-gara pendekatan agama itu terlalu toksik menurut dia, akhirnya dia membuat sebuah pendekatan terapi yang berbeda yang jauh dari agama. Tapi sebenarnya fungsinya adalah untuk kesembuhan jiwa itu sendiri. Dan reality terapi atau ya pencetusnya adalah William Glasser ya. Kemudian di tahun 1980 tepatnya ya, muncul sebuah era namanya era kultur spiritual. Dan 10 atau 14 tahun setelahnya, secara resmi WHO memasukkan aspek spiritual sebagai komponen sehat jiwa. Ada konsep holistik, ada bio, psiko, sosio, dan spiritual. Dan kemudian ada textbook tentang cultural psychiatry dalam Comprehensive Textbook of Psychiatry ya. Faktor spiritual atau agama dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keefektifan terapi personal non-spesifik terhadap gangguan jiwa. Artinya begini, agama itu sebenarnya merupakan fitrah pencarian manusia. Orang dengan permasalahan kejiwaan itu terganggu oleh sesuatu yang sifatnya nggak tampak ya. Beda kalau misalnya kita permasalahan badan itu kan bisa dilakukan tes lab, bisa dilakukan pemeriksaan kesehatan yang memang bisa kita lihat kan gitu. Tapi kalau gangguan kejiwaan sampai hari ini, kalaupun ada itu hanya bisa mengamati aktivitas dari otak, itu pun sangat revolusional ya. Ketika kita kemudian mengamati permasalahan di otak, bisa dihubungkan dengan sisi spiritual, itu sangat-sangat revolusional. Tapi tidak semua negara memiliki teknologi itu. Indonesia sendiri termasuk menganggap bahwa peralatan seperti itu sangat mewah. Padahal kalau di luar negeri sudah sangat biasa ya. Tapi yang ingin saya ceritakan teman-teman sekalian, faktor spiritual atau agama itu karena sifatnya dia fitrah, fitrah pencarian bagi manusia, itu yang disebut sebagai terapi personal non-spesifik. Karena sebenarnya begitu seseorang menemukan nilai dalam hidupnya, menemukan nilai spiritual atau agama dalam hidupnya, berhasil menjalaninya dengan khusyuk dan penuh rasa bahagia, ya, itu bisa menyelesaikan banyak hal. Ya kan? Itu namanya terapi non-spesifik, terapi personal non-spesifik. Kalau misalnya kita panas, demam, dikasih obat panas. Kalau kita mengalami ada serangan bakteri atau virus, kita diberikan antiviral atau antibakterial, ya kan? Itu namanya terapi personal yang spesifik karena memang addressing to the issues atau menargetkan pada permasalahannya. Tapi kalau terapi personal non spesifik itu kita mendapatkan satu hal ini bisa dibantu untuk banyak hal gitu kan ya, untuk menyelesaikan banyak hal. Itu namanya terapi personal non spesifik begitu. Kemudian kita masuk ke topik yang kedua mengenai makna Islam bagi manusia. Ini secara keseluruhan ya. Saya ambilkan dari dua komentar psikiater juga, beliau ini adalah seorang guru besar ya, Profesor Dadang Hawari dan Profesor Dai Bahtiar Lubis. Beliau di tahun yang sama 2002 itu mengatakan bahwa kalau Profesor Dadang Hawari itu mengatakan ada 3 ranah utama dalam agama ini yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ya, kalau Prof. Lubis mengatakan bahwa orang yang beriman akan cenderung berperilaku lebih baik karena apa yang mereka kerjakan didasari oleh kerelaan dan mempunyai makna demi kemuliaan, sehingga demi kemuliaan Tuhan ya, dan demi kemuliaan dirinya sendiri ya, karena kita tahu manusia itu kan fitrahnya diciptakan sebagai pemimpin dan pemelihara dari dunia ini, sehingga kalau manusia merendahkan dirinya atau berbuat yang tidak mulia, sebenarnya dia tidak mengurangi kemuliaan Tuhan sama sekali. Dia sedang mengurangi kemuliaan dirinya sendiri sebagai manusia, bisa serendah-rendahnya hewan, gitu kan ya, bahkan lebih rendah dari hewan. Sehingga dari dua komentar ini kemudian kita perdalam tentang apa sih makna Islam bagi manusia dan nanti bagi hubungannya dengan ilmu kedokteran jiwa. Nah, Prof. Lubis menyebutkan bahwa makna penting agama itu sebagai penghibur di kala duka, sumber kekuatan batin pada saat menghadapi kesulitan, pemicu semangat dan harapan berkat doa yang dipanjatkan, pemberi sarana aman karena merasa selalu berada dalam lindungan Allah SWT ya, penghalau rasa takut karena merasa selalu diawasi, tegar dalam menghadapi masalah karena selalu ada petunjuk melalui firman-firman-Nya, kemudian menjaga kemuliaan moral dan berperilaku baik terhadap lingkungan sebagaimana dicontohkan para rasulnya.
Teman-teman, saya pengen cerita tentang sebuah penelitian mengenai CCTV. Kalian tahu CCTV ya? CCTV ketika kemudian dipasang dan diletakkan di beberapa sudut, misalnya traffic light atau kemudian CCTV kita pasang di rumah kita, itu cenderung bisa menimbulkan rasa aman. Kenapa? Karena kita merasa selalu diawasi. Kalau ada sesuatu yang negatif, kita tahu, oh ternyata ada sesuatu yang harus kita hindari. Oh ternyata ada sesuatu yang sifatnya ini eh, orang jadi kemudian jangan-jangan nanti saya dikenai sanksi kan gitu ya. Asal CCTV-nya itu berjalan. Jadi kalau misalnya di Surabaya pun ketika orang melakukan pelanggaran ada tilang yang dikirim ke rumah kan gitu kan. Itu kan salah satu inovasi juga. Nah, dengan adanya CCTV itu, orang kadang-kadang merasa nggak bebas karena hidupnya merasa diawasi. Tapi di saat yang sama, memastikan hak itu berlaku gitu kan ya. Pemenuhan hak individu itu berlaku. Ketika orang merasa diawasi, ketika akan melakukan kejahatan, takut kalau seandainya nanti saya akan diincar, wajah saya tertutupi, wajah saya kelihatan gitu kan ya, nggak bisa saya tutupi. Kemudian nanti terekam bagaimana saya melakukan dan itu menjadi bukti di persidangan begitu. Ada bukti otentik ketika kemudian seseorang itu melakukan kejahatan karena memang direkam langsung dalam CCTV dan ketika dibuka di persidangan jelas itu menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Kira-kira kehidupan beragama seseorang itu seperti itu. Orang itu mungkin merasa nggak nyaman karena ngapain sih diawasin, nggak bebas hidupnya. Tapi di sisi yang sama, di satu sisi eh, kita merasa bahwa kita nggak bisa sembarangan kalau sama orang lain, ya kan? Kita menjaga hak-hak orang lain dan kita nggak bisa apa ya semena-mena kalau sama orang lain karena kita tahu bahwa bukti dari CCTV itu akan menjadi sebuah bukti yang tidak terbantahkan nanti kalau dibuka di akhirat. Tapi apakah CCTV bisa langsung mengambil tindakan terhadap atau mencegah sebuah kejahatan? Nggak bisa kan? Kadang-kadang kalau misalnya orang mau berbuat jahat, kejahatannya sudah terjadi, gitu kan ya. Kadang-kadang nggak bisa dicegah begitu. Tapi berbeda kalau dengan Tuhan, kalau kita meyakini bahwa kadang-kadang pada seseorang yang dilindungi misalnya, maka dia bisa dihindarkan dari kejahatan yang mungkin akan terjadi. Ya, banyak cerita mengenai hal ini. Kalau misalnya pada saat Nabi ada seorang Yahudi yang lewat mengatakan bahwa sebentar lagi orang ini akan wafat gitu kan ya. Tapi setelah itu kemudian dia kembali sehat walafiat bawa kayu kayu bakar. Nabi kemudian merasa tersentak loh. Kok orang ini masih hidup ya? Kemudian ditanyakan apa yang kamu lakukan sebelum ini? Jadi dia mensedekahkan berapa dirham gitu kepada anak yang membutuhkan makanan gitu kan ya. Terus kemudian kayu bakarnya itu disuruh dibongkar gitu kan ya, ternyata ditemukan ada seekor ular berbisa di dalamnya. Dan dia terlindungi akibat adanya sedekah yang sudah dia lakukan itu gitu kan. Ini contoh ketika perbedaan CCTV dengan Tuhan, ya jelas lah ya, pasti berbeda. Cuman konsepnya, konsep supervisi itu bisa kita analogikan dengan kehidupan kita yang diawasi oleh CCTV. Saya harapkan mungkin penjelasan saya mungkin mudah dipahami ya. Sehingga kita merasa diawasi, mungkin awalnya ribet, tapi karena kita tahu bahwa kita diawasi oleh seseorang, maka kita tidak mudah untuk melakukan kejahatan kepada orang lain. Ya, ini dan kita juga merasa nggak sendirian kan. Kalau misalnya kesepian, lihat lihat ada CCTV yang sedang mengawasi, itu kita merasa nggak sendirian lagi karena memang kita tahu sedang dilihat oleh sesuatu atau seseorang, gitu kan ya. Oke, peran Islam terhadap kondisi manusia. Dalam kondisi psikologis, unsur utama dalam beragama adalah iman atau percaya kepada keberadaan Tuhan dengan sifat-sifatnya. Antara lain Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pemberi, dan seterusnya. Ya, oleh karena itu orang yang merasa dirinya dekat dengan Tuhan diharapkan timbul rasa tenang dan aman yang merupakan salah satu ciri dari sehat mental. Ya, kemudian ada penelitian oleh Abernethy pada tahun 2000 yang menyebutkan bahwa 5 mekanisme keagamaan untuk mempengaruhi kesehatan. Yang pertama, mengatur pola hidup dengan kebiasaan hidup sehat, memperbaiki persepsi ke arah positif, memiliki cara penyelesaian masalah yang spesifik, mengembangkan emosi positif, dan mendorong kepada kondisi yang lebih sehat. Teman-teman, pada Perang Dunia Kedua, pasukan sekutu, pasukan salib ya, perang salib kalau nggak salah. Dalam apa ya entah perang salib yang keberapa teman-teman sekalian, bangsa Eropa itu baru tahu ada kebiasaan mandi di umat Muslim pada saat itu.
Karena pada saat penyerangan dan umat muslim kalah, salah satu markasnya itu ditemukan, ini apa ya, kok ada, air yang kemudian dikumpulkan dalam satu bejana, terus kemudian ada beberapa bentukan seperti sabun dan seterusnya. Kemudian, eee, bangsa Eropa pada saat itu meyakini bahwa ketika kemudian seseorang itu mandi, kulit manusia itu seperti, eee, tipis seperti kulit ari dari cangkang telur. Kalau misalnya kalian tahu cangkang telur itu, kalau misalnya belum dimasak ya, cangkang telur itu yang nggak ada bibitnya ya. Kalau seandainya tidak diperlakukan dengan hati-hati, maka dia bisa membusuk gara-gara cangkang telur itu memiliki kulit yang sangat tipis dan bisa terkelupas. Kalau seandainya kemudian kulit arinya itu kemudian terkelupas, maka bagian dalam dari telurnya itu bisa membusuk dan itu yang diyakini oleh bangsa Eropa pada saat itu. Kalau seandainya saya mandi, maka eee, kulit yang tipis yang kemudian menyelimuti bagian luar dari tubuh saya itu bisa terkelupas dan membuat organ dalam saya menjadi, busuk. Bahkan Raja Louis, raja Perancis, entah raja yang keberapa itu, hanya sepanjang hidupnya itu hanya mandi 2 kali, ya. Jadi coba bisa dibayangkan ya, dan kalau misalnya kalian mengamati beberapa film zaman dulu yang, di abad pertengahan ya, itu banyak sekali orang-orang dengan gigi yang rusak ya, dan kemudian, jalannya juga beletokan dan, yes, kotor luar biasa, gitu kan ya. Orang yang bersih pada saat itu, dianggap sebagai sosok yang paling cantik, padahal sebenarnya kalau orang mau merawat dirinya sendiri, merawat kesehatan kulitnya juga akan cantik luar biasa. Nah, mereka meyakini, bahwa apa namanya itu, kulit ari manusia itu tipis seperti kulit ari yang melapisi cangkang kulit telur. Sehingga kalau seandainya terkelupas, maka organ dalam manusia itu bisa membusuk. Pada saat kemudian terjadi penyerangan dan muslim kalah, ditemukan, beberapa peralatan mandi dan kemudian mereka tahu bahwa ternyata mandi itu justru menyehatkan, tidak malah membuat busuk organ dalam tubuh. Nah, hal-hal semacam ini yang kemudian, mungkin ya, tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak beragama. Artinya apa? Banyak sekali tuntunan hidup dalam agama itu yang kemudian membantu kita sebenarnya untuk merawat kemuliaan kita sebagai manusia. Kemuliaan fisik, kemuliaan rohani, kemuliaan psikologis dan mental kita dan seterusnya, ya. Bahkan kalau dalam Islam itu sendiri ada, bagaimana cara Allah mengajarkan tentang mandi adalah melalui, salah satu tuntunan mengenai wajib mandi jinabat, ya kan. Ketika kemudian manusia dikenalkan, kamu kalau habis berhubungan harus mandi jinabat. Dari situ kemudian bisa menjadi ditarik inspirasi bahwa mandi itu kita butuhkan untuk membersihkan tubuh kita, begitu. Coba bayangkan bangsa Eropa yang nggak pernah mandi ya, mohon maaf ya, mungkin membasuh aja ya. Ya apa, habis berhubungan badan dengan seseorang, terus kemudian dia beraktivitas seperti biasa, ya bisa dibayangkan betapa kotornya, betapa berbahayanya, misalnya ya kita nggak bisa membayangkan ya kondisinya ketika kemudian orang jarang mandi, kemudian berhubungan badan, dan itu kenapa kemudian saya contohkan berhubungan badan, karena itu hal yang paling privat teman-teman sekalian ya. Kalau seandainya kita sendiri nggak bisa menjaga privasi, nggak bisa menjaga kesehatan diri kita, ya sayang sekali kemuliaan kita sebagai manusia mungkin akan, turun begitu kan ya. Nah, eee, manfaat atau fungsi dari agama itu seperti itu dan kita beruntung mengenal agama yang sifatnya fitrah, yang tidak jauh-jauh dari kebutuhan manusia ya. Karena disebut sebagai agama fitrah itu karena memang agama yang kita pelajari itu mengajarkan bagaimana fitrah kita itu bisa kita rawat. Teman-teman banyak sekali melihat keajaiban-keajaiban dalam Islam ya, yang kemudian itu baru diketahui oleh manusia Eropa setelah ada interaksi antar budaya. Jadi penting bagi kita sebagai seorang muslim itu menjadi duta Islam yang terbaik. Nggak perlu menjadi seorang dai, nggak perlu menjadi seorang ustadz atau bahkan yai, nggak perlu. Kita cukup menjalani kehidupan beragama kita dengan hikmat, maka orang lain akan melihat, oh ternyata kamu menjadi duta Islam yang sangat baik ya, dan bisa memperkenalkan nilai-nilai Islam itu melalui kehidupan pribadimu, tanpa harus kemudian menjadi seorang yang punya jabatan atau punya kedudukan terlebih dahulu, gitu. Oke, kalau diceritakan banyak sekali teman-teman sekalian ya, bagaimana agama Islam itu memang agama yang fitrah dan sangat sesuai dengan kondisi fitrah manusia. Oke, menurut Culliford pada tahun 2002, orang dengan
Komitmen agama yang tinggi akan meningkatkan kualitas ketahanan mentalnya karena memiliki self-control, self-esteem, dan self-confidence yang tinggi. Karena orang yang hanya takut kepada Allah, maka dia tidak akan takut kepada siapapun, ya kan? Artinya termasuk terhadap musibah, bukan untuk arogansi ya, bukan untuk gagah-gagahan, bukan. Tapi dia tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini terjadi karena sepengetahuan Allah, dan Allah tidak akan menggariskan kalau memang tidak ada tujuannya, gitu kan ya. Sehingga kemudian kita memiliki kendali diri yang cukup baik. Pemahaman itu, keyakinan itu yang menjadikan bahwa kita tidak akan gampang goyah, kita tetap akan percaya diri, nggak akan takut dikritik atau dinyinyirin sama orang karena kita tahu kita, selama kita menuruti apa yang digariskan sama Allah, maka kita nggak akan takut terhadap apapun, ya. Dan mampu mempercepat penyembuhan ketika sakit karena mereka mampu meningkatkan potensi diri serta mampu bersikap tabah dan ikhlas dalam menghadapi musibah. Kita cenderung husnudzon. Kalau misalnya di dalam Islam itu kan diyakini bahwa sakit yang berat itu menggugurkan dosa ya, sakit apapun, bahkan hanya tertusuk duri itu, dosa-dosa kita itu akan tergugurkan gitu ya. Itu untuk diri kita sendiri ya, jangan kemudian kita nasihatkan kepada orang lain tanpa mengetahui kondisi atau kesiapan mental seseorang. Ya, misalnya begini, ada orang yang sakit yang di ujung, waktunya itu, ya dia benar-benar seperti seperti kanker stadium berat misalnya, kemudian kita ngomong tanpa empati. Nggak apa-apa, yang namanya sakit itu menggugurkan dosa kok. Loh iya, kamu nggak di posisiku. Itu kalau kita ngomong tanpa empati. Tapi kalau misalnya kita empati kepada orang lain, kita memahami bahwa orang ini berat sakitnya, terus kemudian, kita mengatakan nasihat itu dengan dan di waktu yang tepat, dalam situasi yang tepat, maka nasihat itu sangat-sangat menggembirakan, teman-teman sekalian. Salah satu contoh untuk menampakkan empati adalah mendengarkan lebih banyak kepada orang lain. Ketika orang itu lega bercerita, kemudian kita ngomong, "Kalau kamu butuh sesuatu, silahkan nanti ngubungin aku, nggak masalah. Aku akan siap bantu buat kamu. Walaupun aku nggak bisa bantu, tapi paling nggak aku ada buat kamu. Dan kamu sabar ya, karena sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa." Gitu kan. Kalau nasihat ini kita ungkapkan setelah kita mendengar curhatan orang lebih banyak, dia sudah lega karena berhasil bercerita, tanpa kita hakimi, kemudian kita tutup dengan nasihat itu akan dia ingat sampai kapanpun, ya. Beda kalau misalnya orang masih ngeluh, "Aduh sakit, gak apa-apa, tenang aja, sakit itu menggugurkan dosa kok." "Lah iya kon enak ngomong ngono, kamu enak bilang gitu, nggak pernah di posisiku." Jadi, teman-teman sekalian, nasihat-nasihat agama itu baik, asalkan kita sampaikan pada kesiapan psikologis orang lain yang cukup baik juga. Sehingga penting bagi kita itu untuk membantu orang lain menyiapkan kondisi psikologisnya terlebih dahulu sebelum kita memberikan nasihat. Termasuk menyiapkan kondisi psikologis diri kita ya. Kita meyakini bahwa sakit itu menggugurkan dosa. Jadi kita lebih lebih tabah dalam menghadapi hal itu gitu kan ya. Kemudian menurut Dervik pada tahun 2003, skor religiusitas yang tinggi berhubungan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi dan sebaliknya skor agresivitas dan sebaliknya, skor agresivitas dan impulsivitasnya rendah. Jadi kalau misalnya seseorang itu berhasil berkhidmat terhadap agamanya, nilai-nilai dalam agamanya, maka dia itu memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi karena dia menyadari bahwa keberadaannya itu adalah sebagai seorang pemelihara dan pemimpin alam semesta, penjaga. Eh, karena kemudian dia berusaha untuk menjaga kelestarian alam, dia berusaha membina silaturahim dengan baik bersama dengan orang lain kan gitu. Dan akhirnya dia tahu bahwa kalau seandainya ada sesuatu yang, menyakiti hati orang lain itu akan di apa namanya itu, diminta pertanggungjawaban ketika di akhirat kan begitu. Itu yang membuat seseorang itu memiliki skor agresivitas dan impulsivitas yang cukup rendah. Maksudnya supaya kemudian seseorang itu menjaga bagaimana perasaan orang lain, menjaga silaturahim dengan orang lain. Impulsif itu adalah, tindakan yang diambil tanpa mempertimbangkan resikonya. Impulsif itu orang yang meledak-ledak ya. Kalau agresif itu orang yang menyerang orang lain, secara jelas menyerang orang lain. Kalau impulsif itu meledak-ledak dan mengambil tindakan tanpa berpikir resikonya, begitu. Kemudian secara perilaku sosial teman-teman sekalian, umumnya para penganut agama akan melakukan kegiatan ibadah atau kegiatan sosial lainnya secara bersama-sama dan berulang-ulang, sehingga rasa persaudaraan meningkat. Jadi ada jamaah, ada kebersamaan, dan kita merasa ada temannya, nggak akan sendirian kan begitu. Komitmen agama yang tinggi akan mendapatkan dukungan sosial yang tinggi pula.
Kemudian orang dengan komitmen agama yang tinggi dapat diharapkan memiliki moralitas yang terpuji. Karena kalau menurut penelitian beliau sebelumnya itu, skor religiusitas yang tinggi itu dapat membina keharmonisan rumah tangga. Nah, teman-teman sekalian, artinya kalau kita mendalami agama itu bukan hanya mendalami peraturannya, tapi juga nilai-nilai dan kemudian pendekatan moralitas yang kemudian diajarkan kepada kita. Contohnya begini, cara yang paling gampang menganalogikan. Seorang istri wajib taat kepada suami, betul ya? Tapi tidak semua perilaku suami itu boleh disetujui istri. Contohnya selingkuh, ya iyalah nggak boleh ya kan? Tidak lantas karena istri itu harus tunduk sama suami sehingga membiarkan suaminya itu begitu-begitu aja kan gitu. Apa namanya itu melakukan sebuah perbuatan yang memang nggak sesuai dengan tuntutan agama. Tetap harus diingatkan. Termasuk ketika kemudian suaminya melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ya wajib bagi seorang istri itu mengingatkan dan meminta pertolongan. Tidak lantas karena istri itu harus tunduk kepada suami sehingga iya-iya aja walaupun suaminya melakukan kekerasan terhadap dirinya. Nah, ini yang menjadi catatan kita bersama teman-teman sekalian. Sehingga kemudian kita bisa beragama secara proporsional. Kita mendahulukan moralitas kita mendahulukan toleransi dan kasih sayang kita kepada orang lain. Karena inti dari ketika seseorang itu mendalami agama adalah ketika dia berhasil kembali ke fitrah dia sendiri dan membantu orang lain menemukan fitrahnya juga. Tentunya menemukan fitrah itu tidak dengan cara kekerasan, ya kan? Ini adalah salah satu contoh bahwa orang-orang ini penelitian-penelitian yang didapatkan dari barat ya, teman-teman. Bahwa orang yang memang memiliki komitmen agama yang tinggi itu perilaku sosialnya itu proaktif ya. Sehingga kemudian dia itu lebih bisa membina hubungan dengan orang lain begitu. Kemudian komitmen agama yang tinggi itu ketaatan terhadap norma sosialnya juga tinggi. Karena itu tadi ya, filosofi CCTV ya, filosofi CCTV sehingga kemudian orang itu merasa diawasi dan tidak berani melakukan tindakan di luar tuntutan agama gitu ya. Terdapat korelasi negatif yang signifikan antara skor religiusitas dengan skor perilaku antisosial ya. Seperti yang tadi disebutkan bahwa orang yang beragama itu dia berusaha untuk tidak menyakiti orang lain, menjaga perasaan orang lain. Meskipun harus memerangi, tidak sampai kemudian menyakiti ya. Ada banyak sekali aturan-aturan dalam Islam itu yang sebenarnya menjaga bagaimana kita bisa merawat kemanusiaan seutuhnya begitu ya. Kemudian tingkat religiusitas yang tinggi, maka kualitas hidupnya juga tinggi. Hal ini tercermin pada hubungan sosial dengan masyarakat yang baik, keberadaannya dapat diterima baik oleh masyarakat di sekitarnya ya. Kemudian untuk kondisi biologis ini yang lumayan seru kalau menurut saya ya. Masaru Emoto pada tahun 2006 itu menyebutkan bukunya adalah The Miracle of Water ya. Perkataan yang baik dan halus seperti doa dapat mengubah partikel air menjadi kristal heksagonal yang indah dan bermanfaat bagi kesehatan secara umum. Jadi air yang didoakan terus-menerus itu benar-benar memiliki efek yang menyembuhkan. Makanya masyarakat kita itu kan banyak yang minta air doa dari Pak Yai. Ini penelitiannya Bapak Masaru Emoto ya. Tapi tergantung kalau tubuh manusia itu kan 80% terisi air ya. Terdiri dari air. Kita minta air doa dari Pak Yai, sudah didoain, tapi kemudian kamu sendiri punya sumpah serapah yang nggak bisa kamu kendalikan. Mesu-mesu dan segala macam, ngombe sakar PDW ya kan. Tetap doanya dari Pak Yai sebagus apapun memang bermanfaat buat tubuhmu, tapi kamu sendiri merusak tubuhmu dengan kata-kata yang kotor. Jadi teman-teman sekalian, perkataan yang kasar seperti hinaan atau cemoohan akan menyebabkan kristal air menjadi buruk. Dan Islam adalah agama yang paling banyak menggunakan air dalam tuntutan beragamanya. Ya, ini sekali lagi membuktikan bahwa Islam itu adalah agama yang fitrah. Ya. Kemudian kondisi biologis yang lain, ekoliterasi dalam Islam ya, potensi internal dalam diri manusia dan ada potensi eksternal pada alam semesta. Sehingga Islam adalah agama yang menggunakan patokan alam semesta untuk memudahkan ritual beragamanya. Misalnya menentukan arah sholat ya. Kalian tahu kompas dan pengukuran lintang utara, lintang selatan, bujur barat, bujur timur dan seterusnya itu didapatkan dari pengetahuan seorang muslim yang ingin menentukan arah kiblat ya, pengetahuan akan sudut ya. Itu banyak sekali literatur yang kemudian bisa kita cari ya. Kemudian menentukan penanggalan Islam melalui kalender bulan Komariah atau misalnya kita mau sholat teman-teman sekalian. Kalian tahu
beberapa waktu terakhir itu kan sholat kita ini subuhnya itu setengah 4 lebih 10 menit, ya kan? Itu sudah adzan subuh. Itu berbeda dengan beberapa adzan subuh yang lain. Kadang-kadang ada yang jam setengah 5, kadang-kadang ada jam 4 lebih 20, ya kan? Kenapa kok berbeda? Karena seorang muslim diminta untuk mengamati bagaimana waktu subuh, bagaimana pergerakan matahari dan seterusnya. Ini yang mendorong para cendekiawan muslim di zaman dulu itu menemukan banyak sekali temuan-temuan yang fenomenal ya. Jadi sebenarnya seorang muslim itu nggak bisa dipisahkan antara agama dengan sainsnya. Karena memang agama yang kita pelajari ini menuntun kita untuk menemukan sainsnya. Kayak contohnya lagi, perhitungan aljabar, ya, algebra. Aljabar tahu kan ya, itu nama seorang apa namanya itu karya, sebuah karya dalam Islam ya. Teman-teman sudah pernah saya ajarin kemarin, sudah pernah kita bahas kemarin. Dan aljabar itu asal mulanya adalah untuk menentukan, untuk membantu menghitung apa namanya waris ya. Perempuan dapat sepertiga, laki-laki dapat setengah dan seterusnya. Itu perhitungannya juga dari aljabar itu, prinsip-prinsip aljabar itu awalnya memang digunakan untuk menghitung waris dan kemudian menghitung zakatnya. Jadi misalnya saya punya harta sekian, saya punya sawah yang dialiri oleh mesin dan ada yang sawah tak ada hujan. Ini zakatnya berbeda kan gitu. Nah, sekali lagi teman-teman sekalian, pelajari agama kita dengan baik. Pelajari setiap detail dalam agama kita, maka dia akan mengantarkan kita untuk menemukan sains yang memang tepat. Contoh lagi, langgam nada, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dan seterusnya, ya kan? Cendekiawan muslim itu kemudian menemukan bahwa ada titi nada yang memang dipelajari dalam pembacaan sajak atau teks Al-Quran yang sangat indah itu. Ada formulasi nada yang cukup indah dan mereka formulasikan sehingga dari sini bisa kita ketahui bahwa ketika seorang muslim itu mendalami agamanya justru membuat dia semakin hebat karena memang agamanya adalah agama yang fitrah. Maka PR bagi kita seorang cendekiawan muslim kalau kita mau menjadi seorang ilmuwan yang hebat, pelajari agamamu dengan benar ya. Pelajari dengan benar, nanti agama itu yang justru akan menimbulkan inspirasi-inspirasi untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang kita punya gitu. Kemudian ini ada sebuah penelitian mengenai otak ya. Lobus frontalis yang oleh Ramachandran disebut sebagai God spot. Ada God spot itu dicari ya lokasinya oleh Borg pada tahun 2003 melalui pencitraan otak menggunakan positron emission tomografi, menggunakan radioligan. Jadi ada sebuah bahan yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk agar bisa ditangkap oleh mesin. Nanti arahnya zat ini kemana, ke bagian otak yang mana, untuk kemudian ditangkap oleh mesin PET ini tadi, PET ya, PET scan ya. Untuk mengukur kepadatan reseptor 5-HT1A, yaitu reseptor serotonin ini ya, yang diduga berperan dalam pengendalian perilaku manusia. Dan skor religiusitas atau spiritualitas yang tinggi berhubungan dengan kepadatan reseptor 5-HT1A yang rendah di regio nucleus rape dorsalis, di hipokampus dan neokortex. Sehingga kalau dari sini bisa dilihat bahwa ini ya gini ya. Jadi skor religiusitas yang tinggi ternyata kepadatan reseptor 5-HT1A itu rendah. Jadi skor tinggi ternyata reseptornya rendah. Ya. Kalau reseptor serotonin itu rendah, teman-teman sekalian, maka seseorang itu mengalami depresi. Ya. Ketika bukan hanya reseptor ya, tapi menjelasannya begini. Kalau kita bicara soal kepadatan reseptor itu, jumlah reseptornya ada 10, tapi kepadatannya kalau terisi 10, maka itu dia kepadatannya 100% ya, karena semuanya terisi. Semua reseptor 10-10-nya itu terisi. Tapi kalau misalnya reseptornya ada 10, dan kemudian hanya terisi 5, berarti kepadatannya 50%. Ya. Kalau seandainya terisi 3, maka kepadatannya 30%. 3 dari 10 reseptor yang terisi. Ya. Kalau seandainya jumlah dari reseptor yang terisi itu hanya sedikit, maka seseorang itu mengalami depresi. Ya, sekali lagi, ketika kepadatan reseptor itu rendah, maka seseorang itu mengalami depresi. Ada 10 reseptor, hanya terisi 3. Hanya ada 10 reseptor yang terisi mungkin 5. Ya.
Ada 10 reseptor yang terisi cuma 2 atau 1 bahkan. Maka seseorang itu pasti mengalami depresi. Itu namanya kepadatan yang rendah. Nah, skor religiusitas yang tinggi ternyata didapatkan pada kepadatan yang rendah. Artinya, seseorang itu mengalami slight depresif atau depresi yang ringan. Nah, orang yang mengalami depresi yang ringan ternyata menggambarkan bahwa seseorang itu memiliki empati yang sangat empati dan cenderung berkontemplasi dan bisa bertoleransi dengan orang lain. Saya punya 2 analogi untuk menjelaskan ini. Yang pertama, lihat film tentang Inside Out, ya. Film Inside Out tentang emosi-emosi dalam tubuh manusia. Ada joy yang menggambarkan kegembiraan. Ada sad yang menggambarkan rasa sedih, warnanya biru. Kalau joy warnanya kuning. Kemudian ada disgust, jijik, ya. Ada fear, ada takut, ada angry, warna merah. Disgust, jijik, warna hijau. Yang fear itu warna purple atau ungu, ya. Nah, sad ini, si depresif ini, si warna biru ini, digambarkan dalam film itu mudah berempati dengan kesedihan orang. Sementara kalau yang joy, yang warna kuning, itu dia digambarkan selalu ceria, tapi ketika ada orang lain yang kesusahan, dia itu selalu memotivasi dan nggak peduli bagaimana perasaan orang. Ya, ketika kemudian si joy ini memotivasi orang lain, motivasi itu nggak akan masuk ke dalam seseorang yang sedang sedih. Ya, tapi si sad ini, si warna biru ini mengungkapkan empatinya, aku paham yang kamu rasakan, aku pernah berada di posisi itu. Dan kemudian seketika lawan bicaranya menjadi bahagia. Oh iya, ternyata aku nggak sendirian, ternyata kamu juga pernah mengalami seperti aku ya? Iya, ayo kita hadapi bersama-sama. Nah itu namanya empati teman-teman. Ya, dan orang yang kemudian banyak tertawa, tidak akan mudah berempati kepada orang lain. Sama seperti di hadis ya, yang menyebutkan bahwa terlalu banyak tertawa itu mengeraskan hati. Artinya orang yang senangnya berlebihan dan kemudian sampai dia nggak bisa ngerasa orang lain, dia akan kehilangan empati kepada orang lain. Ya, sehingga kemudian ini yang disebut sebagai skor religiusitas yang tinggi itu orangnya berhubungan dengan kepadatan reseptor serotonin yang rendah. Artinya orang itu sedikit depresif, tapi bukan depresif klinis ya, bukan. Bukan depresi seperti kalau gangguan kejiwaan, bukan. Tapi orang itu mudah merasakan kesedihan orang lain. Kalau dikatakan gampang baper, oke, tapi dia punya kontrol yang baik. Karena dia bisa bertoleransi dengan orang lain juga, kan begitu ya. Terus kemudian, ya itu tadi, analogi yang kedua itu adalah hadis Nabi yang menyebutkan bahwa kebanyakan tertawa atau terlalu banyak tertawa itu bisa mengeraskan hati, ya. Itu yang kemudian istilahnya itu menganalogikan bahwa orang yang kemudian kayak sok ngrasakno sedih itu sulit sekali berempati dengan orang lain, sulit sekali untuk merasakan perasaan orang lain, ya. Hal ini yang diduga bertanggung jawab atas perilaku tenang pada orang yang dengan komitmen agama yang cukup tinggi. Jadi orangnya itu nggak meledak-ledak, nggak kemudian nggak terlalu banyak tertawa, nggak berlebihan dalam hidupnya. Karena hidupnya itu hidup yang zuhud ya. Kita bisa menggambarkan dengan ya orang yang zuhud itu ya nggak berlebihan ketawanya ya kan, cenderung mengingat kematian dan rasanya itu dia tenang dalam menghadapi musibah begitu kan ya. Tapi apakah kemudian kita nggak boleh ketawa? Ya boleh. Kalau kata Nabi sendiri itu ada saatnya, ya kan? Ketika seorang sahabat ada yang mengadukan kepada Nabi, wahai Nabi, saya ini ketika sama keluarga itu bercanda, ketawa sampai lupa akhirat. Tapi ketika saya sendiri itu saya bisa nangis ketika mengingat akhirat. Kata Nabi, ya ada saatnya kamu sama keluarga, kamu keluarkan keceriaanmu, ada saatnya kamu sendirian dan berkontemplasi terhadap hari akhir atau kematian, ya. Artinya Nabi sendiri itu memaklumi itu fitrahmu, fitrahnya manusia itu kan selalu ada dinamika sedih dan bahagia, sedih dan bahagia kan gitu ya. Sehingga kemudian hidup kita itu seimbang. Nah, secara biologis terbukti bahwa memang skor religiusitas yang tinggi itu berhubungan dengan slight depresif, kondisi yang mudah sekali berempati dan berkontemplasi begitu. Kemudian
skor religiusitas yang tinggi juga, maka kadar CD4 atau limfosit T helper-nya juga tinggi, sehingga kemudian memiliki daya tahan yang cukup tinggi terhadap serangan penyakit ya. Dan kemudian ada penelitian dari Indonesia sendiri ya, sholat tahajud dengan kesehatan, bahwa mereka yang sholat tahajud secara rutin setelah 4 minggu akan menunjukkan peningkatan kadar limfosit dan kadar imunoglobulin, dan terus meningkat sampai minggu ke-8. Ini luar biasa ya. Kemudian puasa Ramadan ya, sampel santri Ponpes 3 minggu sebelum Ramadan sampai puasa hari ke-26. Hari kelima puasa, sebagian menunjukkan adanya stres yang tergambar dengan meningkatnya kadar kortisol. Ya. Setelah hari ke-16 dan 26, seluruh kelompok sudah menunjukkan respon imunologis yang sama, yaitu ditandai dengan meningkatnya kadar limfosit. Ya. 10 hari pertama, itu dibukakan pintu rahmah. Ya kan? Pintu yang penuh dengan kasih sayang. Ya nggak apa-apa, kamu lagi stres ya. Sehingga kemudian Allah memberikan kasih sayangnya kepadamu. 10 hari kedua dibukakan pintu ampunan, dan 10 hari yang ketiga itu dibukakan pintu surga ya, dijamin keadaannya di surga gitu kan ya. Jadi ini di hari 10 hari yang ketiga, sehingga respon imunologis yang sama yang kemudian ditunjukkan dengan adanya peningkatan dari kadar limfosit. Artinya apa teman-teman? Ketika kemudian manusia itu memang meniatkan untuk puasa Ramadan, maka dia mendapatkan keberuntungan yang luar biasa ya. Mulai dari minggu pertama sampai minggu yang ketiga. Oke. Kemudian ya, kondisi internal manusia, aspek psikoneuroimunologi. Oke, berikutnya. Ada penelitian yang kemudian membuktikan bahwa Al-Quran itu terdapat rahmat dan obat bagi orang yang mukmin ya. Kemudian beliau ini menggunakan peralatan elektromagnetik komputerisasi, dan hasilnya orang yang mendengarkan ayat suci Al-Quran, baik mereka yang paham maupun yang tidak paham bahasa Arab, akan mengalami penurunan intensitas tegangan otot. Ya, ini luar biasa juga ya teman-teman. Kemudian berikutnya, bagi kondisi klinis seseorang ya, terdapat korelasi negatif antara tingkat religiusitas dengan skor depresi. Kemudian pasien dengan komitmen agama yang tinggi mengalami transplantasi jantung dalam pengamatan selama 1 tahun, dan menunjukkan survival rate-nya lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak ada komitmen beragama. Ya, ingat, bukan hanya mendalami agama, tapi berkomitmen. Kalau berkomitmen itu berarti dia menjalankan perintah agamanya sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah melalui ayat-ayatnya, ya kan? Mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Dan ini adalah yang disebut sebagai komitmen itu seperti itu. Kemudian ada bukti bahwa orang dengan komitmen agama yang tinggi, kadar CRP atau C reaktif proteinnya rendah, sehingga berperan terhadap pencegahan terjadinya serangan penyakit jantung koroner. Rendahnya CRP dan IL-6 dapat dipakai sebagai prediktor baiknya prognosis pasien infak miokard. Ya. Pasien jantung ini ya. Oke. Pasien BPH atau benign prostat hypertrophy yang mendapatkan ceramah agama dan bimbingan doa menunjukkan skor ansietas yang secara signifikan lebih rendah dibanding dengan mereka yang tidak mendapatkan bimbingan keagamaan. Kemudian ternyata terdapat korelasi negatif antara komitmen agama dengan tindakan bunuh diri. Karena selain menganggap bahwa bunuh diri itu tidak diperbolehkan dalam agama, dia juga punya komitmen untuk mencari jawabannya melalui ajaran-ajaran agama yang dia punya. Ya, kalau dia nggak puas, maka dia mencari kepada orang lain ya. Artinya agama itu kan bisa kita pahami secara literal atau secara kontekstual ya, tekstual ya. Tekstual itu maksudnya ya secara teks, dan kontekstual atau penafsiran dari orang yang mendalami agama. Ya, kita bisa berguru dengan siapapun ya, supaya kemudian kita bisa menemukan jawabannya secara proporsional. Nah, ada beberapa tantangan bagi kita semuanya, teman-teman sekalian. Bagaimana menurutmu tentang operasi ganti kelamin, tentang cross hijaber ya? Silakan dicari. Cross hijaber itu cowok yang merasa dirinya perempuan kemudian berhijab ya. Kemudian bagaimana pendapatmu tentang video TikTok, dan bagaimana pendapatmu tentang K-pop ya. Nanti teman-teman saya sediakan ada Google Form yang silakan diisi bagaimana pendapat kalian tentang beberapa fenomena-fenomena yang ada di, nanti silakan dipilih, silakan berkomentar satu topik ya, atau kemudian silakan juga berkomentar lebih dari satu topik ya. Ini adalah tugas yang berikutnya, yaitu bagaimana komentar kamu terhadap
beberapa topik yang nanti akan saya sebutkan. Nanti silahkan mengirimkan penjabaran atau esai bebas seperti sebelumnya ya, yang kemudian nanti akan diunggah di Google Form. Nanti saya sediakan linknya. Mungkin kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Untuk tanya jawab nanti silakan dimasukkan di form yang saya sediakan. Akan saya coba menjawab melalui email yang teman-teman berikan nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.